Coba tes lagi ininya, lightingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Sehat deh. Alhamdulillah. Teman-teman semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Kita di sini pengen ngebahas pembicaraan kita, diskusi kita dari video kemarin. Jadi di video aku ada kenapa aku milih Dena, dan di Instagram Dena juga upload kenapa Dena milih aku. Dan kita dipertemukan dengan satu kesimpulan bahwa kita tuh saling memilih karena visi, kesamaan visi yang sama. Oke, jadi pernikahan dengan visi itu seperti apa? Jadi sebelum kita ngebahas tentang visi pernikahan, kita pengen ngebahas tentang apa itu visi. Yes. Jadi menurut kamu visi itu apa sih? Visi itu sebenarnya adalah sesimpel kata tujuan. Tujuan. Yang benar-benar mendefine apa-apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan gitu. Karena ketika kita punya tujuan, kita tahu likunya tuh kita mau kemana gitu. Apa yang harus kita ambil dan apa yang harus kita buang, itu kita tahu gitu. Oh gitu. Yes. Menurut abang? Tujuan ya? Tujuan. Pokoknya intinya satu tujuan, tapi tujuannya bukan sekedar tujuan, tapi tujuan yang benar-benar kita pengen. Oke. Ya, contoh nih misalnya gini ya. Contoh misalnya, aku cita-cita aku pengen jadi seorang ulama. Ya. Maka aku udah bisa tarik garis lurus seperti apa sih hal-hal partikel-partikel milestone yang dibutuhkan untuk aku menjadi seorang ulama. Ini ulama ya, ini ulama. Terus kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Berarti yang dibutuhkan oleh seorang ulama apa? Bahasa Arab, kemudian harus belajar Al-Quran, harus belajar hadis, harus talaki sama syekh, harus belajar di universitas di Timur Tengah, belajar ilmu syariah segala macam untuk bisa jadi seorang ulama. Ya kan? Maka ketika kita bener-bener visi kita adalah menjadi seorang ulama, maka rintangan seberat apapun kita akan lewatin itu, kita akan terjang itu. Contoh misalnya, kita pengen jadi ulama, cuman kita nggak ada uang untuk bisa belajar bahasa Arab, sedangkan harus kursus bahasa Arab nih, ya kan? Maka dengan dengan kekuatan aku pokoknya harus berpikir gimana cara dapat uang untuk bisa belajar bahasa Arab. Ketika kita ngelakuin hal seperti itu ya, itu tandanya kita bervisi. Jadi seberat apapun rintangan, nyari uang kan berat nih. Kita akan lakuin untuk bisa sampai ke visi kita. Nah, orang yang nggak bervisi itu contohnya gini. Dia pengen jadi ulama, tujuannya pengen jadi ulama, cuman di depannya itu ada kesempatan buat dia belajar bahasa Spanyol misalnya. Ya kan? Tujuannya nyambung nggak sih antara jadi ulama dengan bahasa Spanyol? Kurang. Nggak nyambung. Kecuali kalau dia udah jadi ulama dan dia pengen dakwah di Spanyol, ya kan? Nah, pada saat dia pengen jadi ulama, terus ada tawaran belajar bahasa Spanyol gratis. Itu kan nikmat ya, kenikmatan, ya kan? Sedangkan bahasa Arab kita tuh harus nyari uang, terus misalnya jaraknya jauh banget, kita harus tempuh. Sedangkan bahasa Spanyol ini gratis, tempatnya luar biasa enak, dan digaji setiap bulannya. Yo, kira-kira kita ambil nggak? Kalau misalnya nggak bervisi ya diambil. Betul, kalau kita nggak bervisi, kita bakal ambil, ya kan? Orang yang bervisi, kenikmatan sebesar apapun dia abaikan, dan rintangan sebesar apapun dia terjang. Nah, kayak gitu. Itu tandanya orang yang bervisi. Jadi ketika kita punya visi tuh nggak semua kesempatan harus diambil. Ya, walaupun kelihatannya ini nikmat, ini keren, ini bagus gitu, tapi nggak semua kesempatan harus diambil. Waktu kita terlalu sedikit untuk bisa mewujudkan impian kita, mewujudkan visi kita. Jadi visi adalah sesuatu yang benar-benar kita pengen, yang kalau ada sesuatu yang berat untuk kita lalui, itu kita akan lalui dengan keinginan kita. Dan kalau ada sesuatu yang menggoda, walaupun itu nikmat, kita akan abaikan. Itu visi bagiku sih, gitu. Berarti sependapat ya gitu. Sependapat tos. Nah, sekarang visi kamu apa nih sebenarnya? Harus di-share sini ya? Nah? Oh, enggak sih. Ya, pokoknya secara general aja lah. Secara general. Secara ini sangat-sangat general ya. Aku pengen menjadi manusia yang bisa menebar kebermanfaatan dan nilai-nilai Islam. Jadi percuma bermanfaat tapi nggak selaras sama Islam gitu kan. Karena Islam tuh semua isinya kebermanfaatan. Kalau misalnya kita share dengan porsi yang sesuai dengan kemampuan kita dan lain-lain, itu sih yang sebenarnya aku pengen tuju. Menyebarkan nilai-nilai yang sebenarnya sudah tertanam dalam Islam gitu, yang seharusnya ada di masyarakat.
Jadi ya kata yang Habibie ya, kita harus menjadi mata air buat orang sekitar. Mata air, kita harus jadi mata air. Air mata. No, mata air. Mata air itu gimana ya? Mata air itu mengasupi kehausan makhluk-makhluk di sekitarnya. Atau gitu. kalaupun bukan makhluk, tanah, rumput, makhluk ya itu ya. Oke. Ketika orang haus akan apa ya? Banyak hal, nilai-nilai kebaikan mungkin, haus akan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan, itu aku bisa menjadi penyalur untuk mengasupi ke orang-orang. Tapi intinya bukan akunya, tapi nilai Islam yang disebarkan. Gitu. Itu generalnya seperti itu. Kalau visi Bang Hawarin tuh gimana sih? Visi aku pengen bisa menyebarkan nilai-nilai Islam ke banyak orang gitu. Nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya turunkan. Kan kita tahu ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya turunkan itu rahmat buat seluruh alam. Solusi untuk setiap masalah. Maka ketika aku bisa menyebarkan nilai-nilai Islam, maka aku bisa menyelesaikan banyak masalah gitu. Aku pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk bisa lebih memahami Islam gitu sih visi aku. Di masalah pribadi maupun di luar pribadi ya. Betul. Oke. Mantul. Berarti selaras ya. Ya iyalah kalau nggak nikah. Oke, ngobrol-ngobrol soal nikah. Tadi kan kita udah ngobrolin masalah visi pribadi nih. Kalau visi pernikahan tuh ranahnya seperti apa sih? Kayak banyak yang nanyain gitu dari teman-teman. Jadi pernikahan dengan visi itu seperti apa kak? Gitu. Gitu ya. Aku pernah baca buku gitu ya. Seorang raja itu menikahi raja yang lain. Anak-anak cowok di kerajaan satu dinikahi dengan anak cewek di kerajaan yang lain gitu kan. Untuk apa? Untuk memperluas kekuasaannya. Jadi untuk memperluas dan memperkuat kekuasaan. Mereka menikah itu bukan karena dasar fisik. Mereka menikah juga bukan dasar saling menyukai satu sama lain, tapi dia punya satu sama keinginan yang sama, yaitu memperkuat dan memperluas kerajaannya. Maka ketika mereka menikah, mereka tuh punya visi, ya kan? Jadi tidak didasari atas orang yang cantik, tidak didasari atas orang yang pendidikannya harus begini, tapi itu harus diselaraskan dengan keinginan kita. Kita nih pengen apa? Visi aku itu pengen menyebarkan Islam. Maka aku butuh seseorang yang bisa aku ajak untuk menyebarkan Islam juga. Dan itu aku dapetin ada di kamu gitu. Kalau misalnya aku adalah orang pesantren gitu ya, kemudian aku milih orang pesantren juga. Yang orang pesantren kita tahu ya karakternya kan malu gitu kan, dan itu bagus gitu. Bagus. Terus kemudian nggak pengen keluar gitu, kemudian nggak pengen show gitu kan. Dakwahnya kan di situ. Dakwahnya akan di ranah rumah aku aja. Tapi ketika aku misalnya dapet seorang istri yang dia bisa perform gitu, dan aku ngeliat itu ada di kamu, dia tahu tentang kehidupan luar seperti apa, dia tahu bagaimana caranya membersamai orang-orang di luar seperti apa. Iya deh, paham tentang dunia luar tuh seperti apa. Nah, aku butuh seorang sosok istri yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kenapa ya, aku kira Hawarion itu nikah sama anak pesantren Hafizo gitu, sadaran segala macem gitu ya. Iya, aku akan nikahin orang kayak gitu kalau visi aku berbeda. Tapi masalah visi aku adalah bagaimana caranya menyebarkan Islam. Dan aku pengen kita sama-sama menyebarkan Islam itu. Dan aku nemuin itu ada di kamu. Kita bisa jalan bareng. Kalau aku seorang videografer ya, maka aku akan cari istri yang dia tuh bisa ngedirect. Dia bisa nyusun cerita. Jadi dia yang ceritain bagaimana konsep ceritanya, terus kemudian aku yang eksekusi. Nah, itu kan orang yang punya visi yang sama gitu. Jadi setelah nikah tuh nggak bingung pengen ngapain gitu. Ya gue cinta sama lo, iya gue juga cinta sama lo, nikah. Terus abis nikah, abis ini kita ngapain ya? Itu kayak gimana ya? Jadi pernikahan emang harus punya visi gitu. Iya nggak? Teman-teman harus tentuin dulu teman-teman pengennya apa. Nah, dari teman-teman tahu teman-teman pengennya apa, terus kekurangan teman-teman di mana, teman-teman bakal tahu suami seperti apa yang teman-teman butuhkan. Untuk bisa melengkapi kekurangan teman-teman dan membersamai untuk sampai tujuan yang sama. Jadi lebih ke memahami diri sendiri dulu ya. Iya, betul. Jadi gue itu seperti apa sebenarnya, gue butuh yang seperti apa, visi gue apa gitu. Supaya lebih jelas gitu menentukan arahnya. Karena kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari yang ada di masyarakat ini mikirnya, aduh
yang keren itu yang begini gitu, dijadikan standar. Yang keren tuh yang begini, padahal belum tentu mereka itu membutuhkan sosok-sosok seperti itu gitu. Betul. Maka pesan aku ya, jadilah diri sendiri. Kalau kamu adalah anak fakultas keuangan, ya jadilah fakultas keuangan. Karena nanti akan ada seorang suami yang, gue butuh seorang istri yang bisa memanage uang gue. Karena gue adalah seorang pengusaha gitu kan. Bisa jadi. Jadilah diri sendiri, serius. Bener. Dena aja kayak nggak, gimana? Kamu nggak nyangka ya aku nikahin kamu gitu ya? Nggak nyangka dipertemukan dengan orang seperti ini. Ada juga kan? Iya, aku nggak nyangka nikah sama orang kayak gini gitu. Tapi nggak apa, yang penting kita kompak dong. Oke. Dena pernah bilang, aku nggak pernah nyangka kalau abang nikah sama aku gitu. Iya. Nggak kebayang itu, tapi masalahnya aku tuh tahu orang seperti apa yang aku butuhkan, dan itu ada di kamu. Sama gitu. sih, sama banget. Mungkin udah pernah kita bahas di video ya. Jadi inti dari semuanya adalah si Dena ini butuh orang yang bisa ngebimbing. Butuh orang yang memang dasarnya sudah scholars dalam Islam, udah belajar agama gitu. Yang sehingga dimana kalau misalnya nanti bisa nge-share kebaikan dimanapun, itu ada apa ya, jelas gitu sumbernya. Ngerti. Dibandingkan kalau misalnya aku jalan sendiri tanpa ada bimbingan, apalagi nggak punya guru, luar biasa bahaya kan? Bahaya. Iya, bahaya banget kan. Kan dan Dena tuh menjadi Dena seutuhnya gitu. Yes. Nggak berusaha menjadi orang lain. Iya nggak sih? Nggak boleh sama kamu. Bahkan ada yang komplain sih, Kak, ngomongnya aku kamu aja atau antum saya gitu biar lebih ahsan. Tapi sama Bang Hawanya disuruh tetap lo gue gitu. Karena menikah itu tidak mengubah siapa kita gitu kan, malah memperkuat diri kita. Dan inti dari pernikahan kita tuh sebenarnya cross culture, dimana culture pesantren ketemu dengan culture anak hijrah gitu. Dan di situ mungkin bisa memperkuat dakwahnya, harapannya ya. Harapan kita. Yes. Insyaallah. Ya mungkin banyak sih orang-orang yang berekspektasi bahwasanya Bang Hawa itu butuh seseorang yang mungkin cadaran, hafizah dan lain-lain. Tapi ternyata ketika kita obrolin, semuanya tuh bisa inline gitu, nyatu, dan kita bisa saling memperkuat karena cross culture itu tadi. Mungkin dakwah yang kita sasar dan tujuan kita itu sama gitu. Jadi ketika kita tahu kita bisa saling melengkapin, ya nikah. Jadi teman-teman, pesannya adalah jadilah diri sendiri. Karena ketika teman-teman jadi diri sendiri, nanti akan ada orang yang satu frekuensi sama teman-teman, dan teman-teman akan saling melengkapi untuk sampai ke suatu tujuan yang sama gitu. Wow. Jadi dari sini bisa dikonklusiin ya bahwasanya visi itu penting banget. Dan ketika kita mau menyatukan diri dengan orang lain, baiknya memang kita sudah membawa visi, supaya ketika kita menyatukan diri dengan orang lain itu atau menikah, itu bisa membawa manfaat mungkin yang lebih besar gitu, atau bisa mencapai tujuan yang dimana bisa kerja bareng-bareng gitu ya. Dan mungkin gue mau ngucapin sih selamat mengeksplor diri buat kita semua. Semoga kita bisa menemukan visi masing-masing ya, supaya memang ranah hidupnya lebih jelas gitu. Gitu aja ya. Oke, mungkin segitu dulu. Makasih guys sudah mau dengerin ocehan kita. Iya, agak muter ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa ya. Oke ya. Sinkronisasi baru nikah. Penyamaan frekuensi dan chemistry. Iya. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari obrolan kita ini, dan semoga kita bisa lebih asik ya. Apa sih? Dan semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari video kita. Dan mungkin segitu dulu ya untuk kali ini ya. Oke, bye bye guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.